Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita sama-sama hadir di masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjemaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat hari ini ya Jumat kedua yang berpuasa tanggal 19 dan Jumat ketiga yang berpuasa pada tanggal 18. Ya tentu kepada kita semua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi umur dan diberi kesehatan. Dan pada hari ini tanggal 20 bulan 2 2026 Miladiah atau bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1447 Hijriah. Tentu sesuai ayat yang saya bacakan tadi, sebagai dasarnya kita berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tentu berdasarkan ayat yang kita dengarkan tadi bahwa dasarnya kita berpuasa itu ya surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi itu saja, itu cuma penyebarannya. Jadi puasa itu memang sejak terdahulu ya sudah dilaksanakan, cuma beda-beda. Seperti puasanya Nabi Daud
itu umatnya ini hari puasa, besok tidak, lusa lagi puasa, diselang-selingi 1 hari puasa atau tidak, dan seterusnya. Jadi selama setahun itu 6 bulan. Lain lagi puasanya Nabi Idris, itu setiap hari. Kira-kira kita mampu itu setiap hari. Ya, maka dengan datangnya Nabi Muhammad SAW yang kita perlu kita syukuri, yang setiap hari Nabi Idris dilaksanakan, maka dengan diganti Nabi Muhammad menjadi 1 bulan, yang pahalanya tidak ada bedanya, sama. Jadi kita puasa 1 bulan itu dengan ditambah dengan puasa Syawal 6 hari sama dengan puasa 1 tahun perbandingannya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, ya saya mengimbau, setelah nanti puasa Ramadan kita tambah, memang hukumnya sunnah tapi melengkapi seperti kita puasa setahun penuh 6 hari. Nah, jadi di situ tentu berbeda-beda ya. Ada 6 hari berturut-turut, tapi itu pendapat yang terlalu keras ya. Saya tidak mengikuti itu. Saya mengikuti pendapat boleh selingan. Kalau ini hari kita puasa Syawal, besok ada yang panggil kita akikah, makan kepala kambing, ya kita jangan puasa besok, nanti lusa lagi. Ya, kita ikuti yang ringan ya, yang biasa-biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi, ada beberapa poin yang keutamaan bagi orang-orang yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, mendapatkan pahala yang tidak terbatas. Jadi pahalanya kita berpuasa ini Allah yang membalasnya, jadi kita tidak tahu. Yang penting pahalanya tak terbatas. Nah, seperti saya catat dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa puasa itu khusus untuknya. Jadi puasa itu Allah yang memberikan ganjaran. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung. Yang penting bagaimana supaya puasa kita ini khusus, tidak rusak, tidak membatalkan. Mulai kita berniat sahur, saya berpuasa besok, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, fardu karena lillahi ta'ala. Jadi antaranya itu tidak merusak, tidak menghindari ucapan-ucapan yang bisa membatalkan puasa, dihindari. Maka insya Allah akan membalasnya sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak perlu, yang penting kita berpuasa. Jadi oleh karena itu dia sendiri yang akan membalasnya, artinya pahala puasanya itu sangat besar, besar sekali, tidak bisa diukur. Allah yang dapat memberikan ganjarannya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, supaya memberikan motivasi, tentunya kita perbaiki nawaitu kita. Jadi hari pertama kita sudah berpuasa sebulan lamanya, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, tidak disebutkan harinya, karena puasa itu kadang 28, 29, kadang 30. Kemudian setiap malamnya selalu kita perbaharui, apakah sesudah tarbi dipandu oleh Pak Imam, sebelum kita tidur lagi kita berniat lagi
di depan meja makan kita berniat lagi supaya lebih afdal, sehingga dengan demikian insya Allah akan mengabulkan doa kita karena kita dalam berniat untuk berpuasa. Berbeda kalau kita tidak berpuasa. Kalau berpuasa itu Allah mengabulkan doa kita, apalagi mau menjelang buka puasa. Makanya itu orang mau menjelang buka puasa zikir-zikir, Allah akan menerima doa kita. Karena itu zikir-zikir itu doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diampuni dosa kita. Yang kedua itu diampuni dosa kita kalau kita berpuasa dengan penuh keikhlasan, dengan niat yang baik. Sebagaimana dasarnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama bi dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosanya pada tahun lalu. Dan menurut pendapat sebagian ulama, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Yang penting kita berpuasa bagaimana supaya lebih afdal. Jadi oleh karena itu kita harus perbaiki nawaitu kita. Karena nawaitu kita itu adalah untuk membedakan antara perbuatannya satu dengan perbuatan yang lain. Jadi kalau niat kita itu tidak jelas, bingung Allah apa ini yang dilakukan ini. Sekalipun dari rumah itu bahwa kita datang di sini umpamanya untuk sholat Jumat, ternyata tiba di sini belum Jumat, kita laksanakan sholat sunat, tahiyatul masjid atau tahiyat sebelum Jumat qabliyah, ya, sehingga diperbaiki sesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian dalam berpuasa juga itu kita melakukan puasa perbuatan atau ibadah-ibadah yang sunnah. Ya, banyak ibadah-ibadah yang sunnah yang harus kita lakukan, seperti membaca qiraatul Quran, kemudian membantu orang lain, kemudian mengeluarkan sedekah, kemudian memberi pabuka di masjid. Nah, ini penting. Kalau memberi pabuka di masjid, ya porsi pahalanya itu sama dengan pahalanya orang yang mencicipi pabuka kita tanpa mengurangi pahalanya orang yang mencicipi kue atau hidangan yang kita sumbangkan. Jadi oleh karena itu ya kalau ada kemampuan silakan. Yang penting nawaitu kita. Nawaitu kita itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ma nawa. Bahwa segala sesuatu tergantung kepada niat kita. Kalau niat kita baik karena Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan, apalagi pada bulan Ramadan ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita berpuasa Ramadan pada siang hari, ada lanjutan daripada untuk menghidupkan malam-malam setelah sholat isya, yaitu yang dikatakan sholat tarawih. Jadi sholat tarawih itu dilaksanakan setelah ba'da isya. Ya, batasnya kita sholat isya dulu
setelah berjamaah, lalu setelah selesai sholat sunat ba'diyah, sholat sunat isya 2 rakaat. Selesai stopnya sholat isya, tidak boleh dicampur aduk. Setelah itu baru kita mulai sholat tarawih, karena sholat tarawih itu dilakukan pada ba'da isya, bukan tengah malam. Tengah malam itu sholat lail atau sholat tahajud, itu ada juga dasarnya. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan hadisnya itu Bukhari, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam, maksudnya ini sholat tarawih setelah sholat isya, penuh dengan keimanan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dan sebagian ulama juga diartikan dan 1 tahun yang akan datang. Ya, maka lengkaplah kita. Jadi oleh karena itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sibuk, ya bukan berarti tidak perlu sholat tarawih, karena sholat tarawih ini hanya bulan Ramadan. Jadi dimanfaatkan sholat tarawih itu bukan hanya di rumah. Kasih tahu ibu, saya terlambat pulang ini, nanti kita sholat berjamaah di rumah sama anak-anak kita, saya atau bapak yang jadi pemimpin. Kalau anak sudah bisa memimpin, ya silakan. Karena nilai pahalanya sama 27 derajat dibanding sholat sendiri. Yang jelas, kalau kita tidak sempat di masjid, jangan kita sama sekali kita tidak sholat tarawih. Diisi, kita manfaatkan dengan sebaik-baik momen bulan Ramadan ini. Kalau tidak, ya rugi kita. Karena ya bulan Ramadan ya nanti tahun lagi akan datang. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, ya marilah kita manfaatkan momen seperti ini. Jadi karena waktu sangat terbatas, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal muslimuna qadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa nas'aluka imanan kamilan wa ilman wasi'an wa rizqan wasi'an wa amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil